Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Salam jumpa kembali pemirsa TVRI Sulawesi Selatan dan umat sedharma yang berbahagia. Bersama saya Piping Wiyana dalam mimbar Agama Buddha Lentera Dharma. Bersama saya telah hadir Yang Mulia Biku Sunamda Wamsa. Beliau merupakan Sekretaris Wilayah Sangga Agung Indonesia untuk wilayah Sulawesi dan Papua. Apa kabarnya hari ini, Bante? Santu. Baik, Ibu. Semoga Bante selalu dalam keadaan sehat, Bante. Santu. Terima kasih. Dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih belum reda ini, di bulan Februari umat Buddha di seluruh dunia merayakan perayaan Magha Puja. Benar. Magha Puja sendiri merupakan salah satu hari besar agama Buddha selain Waisak, Katina, dan Asada. Boleh diceritakan sedikit, Bante, tentang makna peringatan Hari Magha Puja? Iya, terima kasih, Ibu. Baik, sahabat terkasih dimanapun kita berada, bahwa Magha Puja merupakan hari besar dalam tradisi Buddhis yang wajib kita rayakan, yang wajib kita meriahkan. Di Magha Puja ini sebenarnya adalah hari yang dimana mempunyai keistimewaan seperti yaitu munculnya perkembangan ajaran Buddha. Jadi hari Magha Puja itu biasa identiknya itu pada masuk bulan awal Maret atau Februari di hari Magha, karenanya dikatakan sebagai Magha Puja. Keistimewaan dari hari Magha Puja itu adalah di mana ada sekitar 1.250 biksu itu berkumpul serentak di wihara hutan bambu Weluwana untuk menghadap Buddha. Dari 1.250 biku ini, mereka semuanya adalah biksu atau biku yang sudah mencapai tataran kesucian akhir atau tataran kesucian tertinggi, yaitu Arahata Pala. Dan mereka itu hadir tanpa diundang, tanpa adanya sebuah kesepakatan. Kalau mungkin sekarang kan kita ada WA, ada Messenger, ada kesepakatan untuk bisa berkumpul. Seperti kita saat ini di sini dengan Ibu Pimping, kita ada kesepakatan. Iya, janjian dulu. Janjian dulu. Nah, tapi ini para biku ini, mereka tidak ada kesepakatan. Mereka secara langsung itu hadir sendiri di wihara tersebut. Dan 1.250 biku ini, mereka itu semuanya adalah biku yang diupasampada atau ditabis oleh Buddha langsung dengan kata yang sangat sederhana, yaitu ehi biku upasampada. Mari biku hadir kemari. Jadi upasampadanya sangat sederhana atau pendiksaannya begitu. Dan biku-biku ini mereka selain arahat didiksa oleh Buddha sendiri, mereka juga mempunyai namanya itu cala abinya atau 6 kekuatan supernatural ya, spiritual yang kuat sekali. Makanya ini spesial sekali Magha Puja ini. Dan di sini di Magha Puja ini Buddha itu memberikan instruksi yang singkat. Karena era itu biksu itu belum ada patimokkha, belum ada aturannya. Karena rata-rata sudah arahat. Kalau sekarang kan biksu ada patimokkha-nya. Nah, biku hanya memberikan sebuah instruksi sederhana, yaitu yang pertama itu jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan. Sucikan hati dan pikiran, inilah ajaran semua Buddha. Yang kedua adalah yaitu kesabaran adalah praktik bertapa yang tinggi. Nibbana adalah harta yang tertinggi, kebahagiaan tertinggi. Ini ajaran Buddha, begitu. Baru yang ketiga yaitu hiduplah sesuai dengan dharma yang layak, ya, tidak menyakiti. Mereka yang tidak menyakiti ini dikatakan sebagai pertapa. Dari 3 rangkuman ini dikatakan sebagai inti ajaran Buddha.
Makanya Hari Maga Puja itu sangat spesial sekali, sangat dinikmati sekali dan harus dirayakan. Karena ini keistimewaannya, Ibu. Makanya dia termasuk salah satu hari besar agama Buddha ya, Bante? Benar ya? sekali, salah satu hari besar agama Buddha. Terus mengapa dikatakan bahwa kesabaran itu merupakan praktek beragama Buddha yang paling tinggi atau yang paling baik, Bante? Ya, jadi di Owada ini kita sebut Owada Patimokkha ya, atau apa namanya, instruksi kecil untuk para Arya waktu itu dan juga para perumah tangga tentunya, dikatakan kantik paramang tapok titika, yaitu kesabaran adalah praktik bertapa yang tertinggi di dalam ajaran Buddha, karena memang kesabaran itu dipentingkan, diutamakan. Segala bentuk aspek apapun yang kita lalui kondisi saat ini, hanya kesabaranlah, hanya kualitas kesabaranlah yang dapat mengatasinya. Contoh ini kita pandemi ini kan belum nggak selesai ya. Dari varian Alpha, Delta, sampai sekarang Omikron. Omikron, nanti katanya ada sambungannya lagi ada nanti. Sambungannya lagi nanti, dan itu akan terus menerus begitu. Dan ini kalau tidak kita, kalau kita tidak melakukan praktik kesabaran yang unggul, kualitas kesabaran kita tidak tingkatkan, ini akan membuat kita menjadi menderita. Iya, karena hidup itu selalu diliputi dengan perubahan. Tidak ada yang tidak berubah. Hanya perubahan itu sendiri yang tidak berubah. Makanya kesabaran itu harus diterapkan. Dan sabar itu adalah sebuah, secara harafiah ya, kualitas kesabaran itu adalah yaitu mampu bertahan dalam keadaan yang sulit. Mampu bertahan dalam keadaan yang sulit. Secara umum seperti itu. Nah, kalau kita tidak punya kemampuan bertahan ini, ya pasti kita akan menderita, kita akan tidak nyaman. Makanya praktik bertapa untuk seorang biku, untuk perumah tangga, salah satunya yang tertinggi adalah sabar. Sabar, Bante. Sabar. Ya. Begitu. Begitu. Untuk itu bagaimana caranya kita sebagai umat Buddha, Bante, melatih diri agar kita bisa senantiasa sabar. Karena sabar itu merupakan suatu kata yang indah, kata yang menyejukkan hati, tetapi sepertinya sangat sulit untuk dilaksanakan, Bante. Benar-benar. Makanya ini banyak anak muda itu punya slogan gitu. Yang sabar ya, kan rata-rata orang sabar itu pasti kesel, karena seperti itu. Tapi tidak, kalau dalam pandangan Buddhis tidak seperti itu sebenarnya, karena ini salah satu praktek bertapa. Jadi ada dua macam dalam praktek bersabar. Yang pertama itu dalam makom atau tingkatan yang berbeda ya, yaitu sabar dengan kualitas tingkatan yang kita bilang itu rendah. Yaitu dalam segala aspek situasi apapun. Contoh ini panas suasananya, ya kita mau nggak mau harus menerima panas, realita hidup harus ada rasa panas. Ya di situ kita praktik sabar dalam keseharian. Iya. Lalu umpamanya kita juga menemukan sesuatu yang tidak nyaman, ya di sini ada nyamuk ini, ada nyamuk. Kita tidak boleh membunuh nyamuk dalam konsep Buddhis, pandangan Buddhis. Apa yang dilakukan? Ya harus bersabar. Ini dalam tingkatan rendah keseharian kita. Tapi juga ada tingkatan makom yang tinggi, yaitu kita harus bersabar dalam situasi-situasi yang sulit, benar-benar sulit sekali. Seandainya tubuh kita ini sakit, kita itu akan sakit. Kalau tubuh kita sakit, disinilah praktek kesabaran yang harus kita lakukan. Jadi bagaimana kita untuk melatihnya dalam aspek keseharian kita, itu yang pertama. Dari segi yang sederhana, cuaca panas, mendung, hujan, digigit nyamuk, ya sabar. Sabar. Atau kondisi yang sangat membuat kita menderita, yang sangat sulit, umpamanya kita menderita sakit, atau mungkin kita menderita satu musibah, tertipu dan sebagainya. Di situ kita melatih diri. Jadikan hal yang sulit ini sebagai latihan kita. Tapi juga harus sebagai umat Buddha, kita harus melatihnya dalam praktek yang meningkatkan spiritual, yaitu saat kita meditasi, belajar meditasi, belajar puasa atau pawasa, menjalankan Vikala Bojana, ya, menjalankan 8 sila. Di situ juga ada praktik kesabaran. Nah, kalau ini dilatih, minimal itu di hari uposatha kita melatihnya, ya, sebulan 4 kali, ya, itu akan meningkatkan kualitas kesabaran kita. Itulah cara kita sebagai umat Buddha
dalam melatih kesabaran. Berarti dalam praktek sehari-hari, Bante. Ya. Kadang soalnya dalam sehari-hari, Bante, sabar itu kita udah tahu dalam pikiran, tapi dalam hati susah Bante. Sekali. Butuh latihan itu, butuh latihan. Latihan ya, Bante. Iya, ya. benar, latihan. Tentunya dengan melatih diri, kita melatih kesabaran, seharusnya kita memperoleh manfaat. Kira-kira manfaat seperti apa yang kita bisa peroleh dengan melatih kesabaran ini, Bante? Iya, di dalam Dhamma itu Sang Buddha itu menjabarkan bahwa seseorang jika punya kualitas kesabaran dalam batinnya, dalam hatinya, dia akan mempunyai 5 kualitas ini. 5 kualitas yang dimiliki seseorang bila punya kesabarannya. 1, dia itu akan disenangi banyak orang. Disenangi banyak orang ya, Bante. Iya, dimanapun disenangi banyak orang. Kenapa? Karena apapun yang terjadi pada dirinya dia sabar. Lihat temannya bawel, ngomong nggak selesai, ya dia sabar saja, bisa menikmati, bisa mendengar. Otomatis dia itu disenangi banyak orang. Yang kedua, dia itu bebas dari masalah-masalah yang akan menimpanya, masalah-masalah yang akan menghalanginya. Permasalahan apapun dia akan bebas, tidak tercela. Kenapa? Karena kalau ada orang yang mengganggu, yang ngajak masalah, ya, umpamanya sedang di jalan, tiba-tiba ada terjadi gesekan di kendaraannya, dia sabar, dia tidak marah di situ, dia memahami ya ini perubahan, ya harus sabar, sehingga tidak menimbulkan satu permasalahan, tidak menimbulkan satu permusuhan. Ini kualitas yang dia dapat. Yang kedua, lalu yang ketiga, dia itu nanti ya, dia akan mempunyai yang namanya bebas dari hal-hal yang sifatnya itu tercela atau yang sifatnya itu dilanda hukum negara. Umpamanya dia tidak terburu-buru, dia harus sabar meskipun ini macet, dia terhindar dari kecelakaan, bebas dari hukum. Bebas dari hukum. Dan dia akan mudah bahagia. Yang keempat, mudah bahagia. Kenapa? Kenapa dia bisa mudah bahagia? Karena segala aspek apapun yang membuat dirinya menderita, entah itu dari cuaca, dari kondisi lingkungan, dia mengatasinya dengan kesabaran, itu tidak akan mengurangi ketenangan, tidak akan mengurangi kualitas kebahagiaannya. Tapi kalau nggak sabar, dia marah, diganggu orang sedikit dia marah, bahagianya akan hilang. Kebahagiaan hatinya akan hilang. Lalu yang terakhir, yang kelima itu otomatis ya, ketika dia meninggal nantinya, dia akan terlahir di alam bahagia. Jangankan meninggal, tidur saja dia akan nyenyak. Kalau orang yang punya kesabaran, tidur saja akan mudah nyenyak. Kenapa? Ya bebas dari masalah itu, bebas dari permusuhan. Dan apalagi ketika dia akan meninggal punya kualitas ini, dia akan terlahir di alam bahagia, minimal itu di alam surga, di alam dewa, baik itu Catumarajika ataupun punya kualitas yang lebih baik bisa ditawatimsa atau selanjutnya, seperti itu. Seperti itu ya, Bante ya. Jadi banyak sekali manfaat yang kita perlu peroleh hanya dengan melatih kesabaran diri kita sendiri ya, Bante ya. Benar. Ada ungkapan, Bante, yang menyatakan kesabaran itu seharusnya tidak memiliki batas. Benarkah bahwa kesabaran itu harusnya tidak memiliki batas, Bante? Ataukah apa yang seharusnya menjadi batas suatu kesabaran? Ya, sebenarnya yang membatasi kesabaran itu diri kita sendiri. Oh, diri kita sendiri ya, Bante? Jadi diri kita sendiri yang set ininya ya, Bante? Iya, set mindset kita bahwa aku tuh loh, seandainya ini sendiri, aku tuh loh, manusia tuh ada batas kesabarannya. Yang membatasi ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau kita menilik dari segi Dhamma, kesabaran itu tidak ada batasnya, karena ini latihan. Latihan kesenjangan, tidak ada orang yang otomatis langsung bisa sabar, tidak bisa. Latihan pelan-pelan. Setiap aspek kehidupannya itu jadikan sebuah latihan, maka ini akan meningkatkan kualitasnya. Hatinya akan semakin lebar, dia akan lebih mudah lapang dada. Lapang dada. Makanya kalau dikatakan kesabaran ada batasnya, siapa yang membatasi? Diri kita sendiri. Nah, agar kita tidak terbatasi oleh diri kita sendiri, oleh pikiran kita sendiri, apa yang harus kita lakukan? Jadikan keseharian kita itu sebagai latihan. Apapun itu. Rambut tua sudah mulai putih, yaitu latihan. Sabar dong.
nunggu rambut putih itu lama kok ya. Lama, nggak ada yang cepat. Makanya kita lagi sedang sembahyang ibadah, kok ini ibadahnya lama sekali ya, yaitu kesabaran. Kok ini pandemi ini nggak selesai ya, ini jadikan latihan kesabaran. Dengan begitu, kesabaran tidak ada yang membatasi. Begitu Bante ya. Jadi kadang kalau kita bilang, wah saya udah sampai di batas kesabaranku nih sebenarnya. Itu sebenarnya nggak perlu ya Bante ya. Nggak perlu ya. Nggak perlu. Terus saya juga pernah dengar Bante ungkapan bahwa kalau kita sabar itu berarti kita harus siap untuk menderita. Gimana pandangannya Bante? Ya, kalau kita sabar kita harus siap menderita. Ingat, kesabaran itu bukan berarti kita menekan diri kita ya. Oh, bukan menekan diri kita. Kalau ya, menekan Bante? diri kita akan menderita. Okay. Umpamanya gini, umpamanya kita dipukul orang, terus kita menekan diam saja ya, selayaknya tidak. Selayaknya kita itu ya bisa menghindar ya menghindar. Jadi kalau kita itu punya pandangan penuh dengan kesabaran ini, itu tidak akan membuat kita menderita karena ini sifatnya tidak menekan. Sifatnya tidak menekan. Ini melatih diri kita. Jadi ada satu kisah itu yang namanya satu pertapa yang masih muda. Waktu itu dia ditanya oleh seorang raja, apa yang kamu ajarkan kepada umatmu? Dia berkata, kesabaran yang mulia. Kalau gitu dipukul. Terus tanya lagi, apa yang kamu latih? Kesabaran yang mulia. Dipukul. Terakhir, apa yang kamu lakukan? Ajarkan kesabaran. Tetap dipukul. Akhirnya dia menghindar. Menghindar dari pukulan. Menghindar itu bukan berarti dia lari. Karena dia menjaga kestabilan dirinya. Karena bagaimanapun seorang manusia jika dia menderita, itu berarti ada hal yang membuat dia nggak nyaman. Nah, kalau kesabaran ini kita latih terus dalam keseharian itu, segala bentuk aspek apapun yang kita lakukan itu tidak akan membuat kita jadi menderita karena kita tidak tahu, oh ya ini kalau saya udah nggak sanggup ya jangan dipaksa. Anda umpamanya saya duduk meditasi Bante itu 20 menit sudah nggak nyaman, ya sudah jangan dipaksa. Karena sesuatu yang memaksakan itu akan menderita. Makanya kesabaran itu bukan berarti kita menekan, bukan berarti kita menahan terlalu kuat. Yang lebih itu yang tepat adalah kita tidak memaksakan ketidakmampuan diri kita. Jangan paksakan itu. Makanya kalau ada slogan kalau kita sabar harus menderita, ya sekarang kita ganti slogannya. Orang bersabar itu harus tahu batasan dirinya. Batasan-batasan dirinya. Jangan memaksa. Sehingga nggak menderita. Seperti itu. Seperti itu ya Bante ya. Jadi sabar itu sebenarnya pakai tingkatan juga ya Bante ya. Pakai tingkatan latihan sehari-hari. Benar. Terus dengan latihan sehari-hari ya otomatis mungkin tingkat kesabarannya kita bisa lebih tinggi ya Bante. Iya. Macam itu mungkin Bante ya. Benar. Menurut Bante kesabaran itu jadi batasannya itu sampai kita tidak menderita kan Bante. Jadi batasan itu ditentukan oleh dirinya kita sendiri. Jika kita sudah tahu bahwa kita akan menderita dengan kesabaran itu, apa yang harus kita lakukan Bante? Jika dalam kondisi kita tahu nanti kita akan menderita, kalau kita bisa menghindarinya, hindari. Tapi kalau kita tidak bisa, belajar menerima kondisi yang ada. Umpamanya ini hujan, tiba-tiba hujan. Terus kita nggak bisa menghindari hujan, ya sudah, terima itu. Jadikan itu latihanmu. Maka itu akan membuat dirimu menjadi lebih nyaman. Dibandingkan kamu ingin lari tapi nggak bisa. Ingin menghindar tapi nggak bisa, terima itu. Tapi kalau bisa menghindar, berteduh ya berteduh. Nah, proses ini yang perlu kita tanamkan adalah bagaimana kesabaran itu menjadi salah satu cara agar kita hidup sesuai dengan kondisi yang ada tanpa harus menderita. Seperti begitu ya Bante ya. Kita harus hidup dengan kondisi yang ada tanpa harus menderita. Dengan begitu mungkin kebahagiaan juga akan selalu menyertai langkah kita ya Bante ya. Kualitas batin kita juga mungkin akan lebih baik begitu, semacam begitu Bante. Jika praktek kesabaran ini merupakan praktek tertinggi bagi kita, jadi seharusnya kita sebagai umat Buddha ya
terus melatih diri semacam begitu ya Bante ya. Benar. Kira-kira Bante, menurut Bante, jika kita ini udah lepas kendali nih Bante ya, sabar itu udah habis, kira-kira apa nih yang harus kita lakukan Bante? Iya, ini kita belajar memeditasikan diri ya. Umpamanya, oh kita sudah nggak sabar nih. Akibat dari ketidaksabaran ini kan kita bisa meluapkan emosi iya, dan kadang sebagainya. udah sampai, kita bilang udah sampai di ubun-ubun. Iya nih, sudah gitu. sampai di sini. Wah, gimana gitu Bante? Nah, kita harus merefleksikan diri. Ada kemarahan di sana. Memahami itu bahwa oh ya ini ketidakmampuan saya di sini. Nah, ketika kita memeditasikan diri ini, kita belajar memaafkan diri kita. Memaafkan diri kita. Memaafkan ya, diri kita. Berarti kita bukan memaafkan orang lain, tapi memaafkan diri kita terlebih dahulu. Karena yang membuat kita menderita itu penyebab pertamanya adalah ketidakmampuan kita dalam bersabar itu. Kalau kita sudah tidak mampu, apa yang harus dilakukan? Ya maafkanlah. Lalu kembalilah untuk berlatih, kembalilah untuk berjuang kembali menggunakan melatih kesabaran ini dalam keseharian kita. Terima kasih Bante, pemaparan yang sangat luar biasa. Terima kasih. Saudara-saudari Sedharma yang berbahagia, marilah kita melatih kesabaran untuk meningkatkan kualitas batin kita. Marilah kita hidup dengan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna. Dengan demikian, kebahagiaan akan selalu menyertai kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh Bante pada hari ini dapat kita praktekkan, dapat kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga tidak hanya memberikan kebahagiaan bagi diri kita sendiri, tetapi bagi semua makhluk. Satu. Akhir kata, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Bila cinta ada di hati kita, maka tiada lagi benci pada sesama. Bila kasih ada di hati kita, maka terhapuslah kesombongan di jiwa. Sungguh indah hidup ini bila saling menyayangi, tiada iri, tiada benci, hidup lebih berarti. Sesungguhnya kita sama, tiada berbeda, punya hati, punya rasa, ingin hidup tentram, bahagia. Bila cinta ada di hati kita, maka tiada lagi benci pada sesama. Bila kasih ada di hati kita, maka terhapuslah kesombongan di jiwa. Hidup ini bila saling menyayangi, tiada iri, tiada benci, hidup lebih berarti. Sesungguhnya
dokter